Mualaf ini akan memberi kuliah kepada para pendeta-pendeta. Karena para pendeta-pendeta nggak paham isi Alkitab. Benarkah demikian? Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Dan untuk perkembangan channel ini jangan lupa tekan subscribe. Dan kita saksikan dulu tayangan video berikut ini. Hari ini. Iya. Nah, makanya hari ini saya bukan nantang. Iya, saya bukan nantang para pendeta sih. Tapi dan bukan juga bicara sombong. Saya bukan bicara sombong. Kalau ada pendeta yang mau duduk bareng sama saya, sini diskusi, saya kuliahin. Diskusi ya. Iya. Bukan diskusi, saya kuliahin dia. Iya. Kalau diskusi udah pasti dia kalah. Kalau debat udah pasti dia kalah. Saya kuliahin dia. Saya bukan sombong. Nah, tapi saya yakin dah ilmunya pendeta itu mereka, kan saya sudah tanya tuh, saya sudah tahu tuh. Saya bukan pendeta, saya akademi saya tiada dari pendidikan pendeta. Tapi saya kuliahin dia perihal isi Alkitab. Biar dia paham tuh. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Saya tidak usah perlu bahas dulu Nabi Muhammad. Nabi Isa itu sudah arahkan nanti kita ke Nabi Muhammad. Nah, itu kan mulai dari Nabi Ibrahim sudah mengarahkan tuh kita ke Nabi Muhammad nanti. Nabi Musa. Berarti antum waktu itu belajar, benar-benar belajar. Otodidak saya belajarnya. Karena saya betul-betul, karena begini. Ketika saya keluar dari Kristen, saya sudah punya kekuatan hukum istilahnya. Punya dalil, punya data yang valid untuk saya jadikan pegangan ketika mereka kamu masuk Islam cuma ikut-ikutan. Tunggu dulu. Tunggu dulu, bos. Saya masuk Islam bukan karena ikut-ikutan. Tapi karena saya tahu dasarnya. Saya pelajari dulu Kristen, saya tahu kesesatannya. Dan saya pelajari Islam, saya tahu kebenarannya. Saya kan 1 tahun ateis. Kalau seandainya saya ikut-ikutan, setelah saya 2012 itu seharusnya sudah masuk. Kenapa saya harus ateis? Kenapa saya ateis? Islam agama saya benci, agama yang saya anggap kafir. Diam-diam saya pelajari tuh. Karena saya pelajari Buddha, saya pelajari Hindu, nggak benar. Syirik dalam Kristen itu juga istilahnya kafir kalau orang Kristen. Sembah patung kok. Ada-ada saja mualaf satu ini. Jadi mualaf ini ceritanya itu dia itu belajar kekristenan secara otodidak. Dan katanya dia sudah berdebat dengan 3 pendeta. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa dia mau mengkuliahin para pendeta. Dengan semangat dikatakan, saya mau mengkuliahi para pendeta supaya lebih tahu Alkitab, kan begitu. Saya itu dengar ini tuh tertawa. Gimana nggak tertawa? Ada orang yang belajar secara otodidak lalu mau kasih kuliah. Loh, apakah Anda tidak tahu kalau menjadi pengajar di perkuliahan itu punya syarat. Kalau mau mengajar di program S1 harus pengajarnya S2. Kalau pengajar di S2, pengajarnya harus S3. Lah Anda ini kan tadi bilang bahwa Anda ini belajarnya secara otodidak. Terus Anda mau kasih kuliah pendeta di mana? Kan lucu. Dari segi syarat saja sudah tidak layak. Tidak bisa orang yang belajar otodidak itu memberi kuliah. Kalau bisa semua orang dengan belajar otodidak, lalu kemudian bisa menjadi pengajar, ya udah ditutup aja semua sekolah. Semua orang itu belajar otodidak saja. Tapi orang yang belajar otodidak itu biasanya itu adalah dia itu tidak akan mempunyai arah. Tidak ada jaminan orang yang belajar otodidak itu dia akan pinter. Tidak ada jaminan orang yang belajar otodidak itu akan memiliki pemahaman yang benar. Lalu mau kasih kuliah pendeta, ya nggak nyambung, mas. Nggak kena sama sekali. Syaratnya itu nggak kena sama sekali. Dan dari pernyataan Anda ketika Anda mengatakan di endingnya tadi bahwa ternyata orang Kristen itu menyembah patung. Sejak kapan, mas? Orang Kristen itu tidak pernah menyembah patung, mas. Orang Kristen itu percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus Kristus, mas. Nggak ada itu nyembah kepada patung. Ya tapi inilah kalau belajar secara otodidak, akhirnya pemahamannya bisa salah gitu loh.
Lah udah pemahamannya salah begini, mau kasih kuliah para pendeta. Mas, mau kasih kuliah di mana kita seperti ini, kan begitu. Jadi itu saya mau beritahu, syarat menjadi sebuah pendeta itu pertama-tama dia harus menempuh pendidikan di sekolah tinggi teologi. Dia akan bergelar STH, sarjana teologi. Setelah itu kemudian dia melayani di sebuah gereja, maka kemudian organisasi itu yang akan mentahbiskan dia jadi pendeta. Jadi sebelum jadi pendeta itu harus menyelesaikan dulu pendidikannya. Dan pengajar-pengajar di ke S1 itu seperti saya katakan tadi itu minimal itu adalah S2, MTH, Magister Teologi. Dan kalau mau mengajar di pendeta-pendeta yang sudah bergelar MTH, Magister Teologi, itu pengajarnya harus doktor teologi. Tidak ada yang mengajar di perkuliahan orang yang belajar secara otodidak. Nggak ada itu. Jadi kekristenan itu sangat-sangat menekankan itu. Jadi orang Kristen itu beda dengan yang dianggap dalam anggapan banyak orang. Orang Kristen itu katanya nggak berpikir, hanya beriman saja cukup. Itu salah. Orang mau jadi pendetanya aja sekolah, bagaimana mungkin orang sekolah nggak berpikir? Kalau dia nggak berpikir, ya nggak lulus, nggak bisa jadi pendeta. Otodidak nggak bisa jadi pendeta. Kalau Anda belajar otodidak, itu nanti kalau ada pendeta yang belajar secara otodidak, wah itu ajarannya itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nggak mudah mas jadi pendeta, apalagi menjadi pengajar pendeta-pendeta, nggak mudah. Ada banyak syarat yang harus dikerjakan, dipenuhi. Salam, Tuhan Yesus memberkati.